Bab 391 3 lawan 3. 3 lawan 3, ya. Luo Guixing menyipitkan matanya. Tang Wulin, Anda mungkin telah mengalahkan Wu Shiduo, tetapi kemenangan tetap milik kita. Bagi Luo Guixing, dia hanya perlu mewaspadai Gu Yue. Namun, sementara dia mungkin kuat, dia tidak percaya dia bisa mengalahkan mereka bertiga sendirian. Su Xiaoyan tidak layak perhatiannya, dan Su Lizhi hanya seorang master jiwa tipe makanan. Bahkan dengan dukungan Su Lizhi, itu tidak akan cukup untuk mengubah gelombang pertempuran. Luo Guixing sangat percaya diri dengan kemenangan timnya. Dalam benaknya, kekalahan Tang Wulin telah memutuskan pertempuran. Tang Wulin terlalu penting bagi timnya. Tang Wulin tidak kuat dibandingkan dengan Wu Shiduo, tapi dia meratakan medan bermain dengan baju tempur. Dia adalah orang pertama di semua kelas 1 yang memiliki sepotong baju perang. Bakat pandai besi Tang Wulin membuatnya mendapatkan posisi perwakilan pandai besi. Semua orang di kelas mereka ingin bekerja dengannya. Sekarang setelah dia mengungkapkan perlengkapan perangnya dan membuktikan keahliannya, popularitasnya pasti akan meroket. Semua orang bercita-cita untuk menjadi master baju perang, dan dia yang memimpin. Dia telah menggunakan kekuatannya untuk membuktikan bahwa dia pantas menjadi ketua kelas. Jika Luo Guixing ingin merebut posisi itu, dia harus memenangkan pertempuran ini dan mengalahkan tim kelas 2. Timnya masih punya peluang. Bukan hanya karena kecerdasannya bahwa Luo Guixing berperingkat lebih tinggi dari Su Yucheng. Itu juga kemauannya. Mutlak dibungkam memerintah atas penonton. 2 anggota tim ranker terkuat tersingkir, dan pemenangnya belum diputuskan. Tidak ada yang memperkirakan Tang Wulin dan Xie Xie akan dapat mengalahkan Wu Shiduo dan Su Yucheng. Shen Yi melirik Wu Zhangkong ke sisinya, hatinya dipenuhi syok. Kakak senior benar-benar memahami murid-muridnya yang terbaik. Mereka berdua mengerti kekuatan macam apa yang dimiliki Ye Xinglan. Jika Ye Xinglan ikut serta dalam pertempuran, maka kombinasi dirinya, Gu Yue, dan Su Xiaoyan berarti kemenangan. Tanpa dia, pertempuran masih menegangkan. Tidak ada yang benar-benar yakin dengan kemenangan tim ranker lagi. Jika Xie Xie bisa mengalahkan Su Yucheng, maka itu mungkin untuk 3 yang tersisa untuk mengejutkan mereka. Beruang gelap yang Nianxia meraung ke langit, lalu menyerbu ke Gu Yue. Baik Gu Yue, Su Xiaoyan, maupun Su Lizhi tidak terampil dalam pertempuran jarak dekat. Dalam pikiran Yang Nianxia, kemenangan terjamin. Luo Guixing dan Zheng Yiran berdiri tepat di belakang Yang Nianxia, tekad membara di lubuk hati mereka. Mereka tidak menyangka akan dipukuli dalam keadaan yang sedemikian menyedihkan. Sekarang, hanya kemenangan yang bisa menghapus aib. Luo Guixing menatap Gu Yue. Itu adalah kontes kendali sekarang. Jika dia bisa menahannya, maka lawan-lawannya tidak akan memiliki cara untuk bertarung. Gu Yue bertemu dengan tatapannya dengan kesombongan dingin di matanya. Memegang tangan kiri Su Xiaoyan di kanannya, cincin jiwa mereka mulai bersinar. Saat itulah tim Luo Guixing akhirnya menyadari bahwa Su Xiaoyan telah mendapatkan cincin jiwa ketiga. Yang pertama bertindak adalah Su Xiaoyan. Cincin jiwa ketiganya menyala sepenuhnya. Segera, badai salju mengambil alih dan menjatuhkan panggung ke suhu di bawah 0. Kemudian cincin jiwa pertama Gu Yue mulai bersinar saat dia mengaktifkan elemental Tide. Dia tidak memiliki keterampilan fusi jiwa dengan Su Xiaoyan, tapi dia bisa mengendalikan elemen air di udara untuk berkumpul di sekitar mereka, meningkatkan kekuatan blizzard beruang es Su Xiaoyan sebesar 30%. Badai salju segera mengaburkan visi semua orang. Ekspresi Luo Guixing menjadi gelap, tatapannya menajam. Ini tidak baik. Angin dingin menekan potensi racun Zheng Yiran dan tanpa racunnya, kekuatan tempurnya turun secara signifikan. Selain itu, dengan visibilitas yang buruk dan kedua belah pihak memiliki jumlah yang sama dari tuan jiwa 3 cincin, itu akan berubah menjadi pertempuran gesekan. Luo Guixing mengangkat tangannya dan menggunakan kunci tata ruang pada Gu Yue. Itu adalah pertempuran atas kendali ruang. Cahaya perak melintas di sekelilingnya, seolah-olah itu berhasil. Tapi sepersekian detik kemudian, itu menghilang. Luo Guixing gagal menyegelnya. Angin badai salju yang segera menggigit mereka dengan kekuatan penuh, menelan mereka di antara rahangnya yang sedingin es. Badai salju terdiri dari elemen es dan air. Tidak ada yang lebih baik dari Gu Yue karena mengeluarkan kekuatan penuh keterampilan jiwa Su Xiaoyan. Sebelumnya yang telah mencoba untuk menggunakan keterampilan ini tetapi terganggu oleh ledakan energi dari bentrokan Tang Wulin dan Wu Shiduo. Sekarang, mereka dapat melepaskannya dan menunjukkan kekuatannya. Yang Nianxia menanggung beban badai salju. Lapisan es langsung terbentuk di tubuhnya, tetapi tubuhnya terlalu kuat untuk jatuh dari itu. Dia mendorong maju dengan langkah besar. Saya hanya harus dekat dengan mereka dan kami akan menang. Luo Guixing mengubah taktik. Dia dengan cepat menyulap banyak lampu perak di depan Yang Nianxia sebagai gantinya, menangkis beberapa kekuatan badai salju.
Zheng Yiran bergegas masuk di belakang Yang Nianxia. Dengan menggunakan dia sebagai perisai, dia hanya bisa menahan angin dingin. Seluruh tubuhnya berwarna hijau gelap, pupilnya dua celah vertikal. Dia tidak dapat menyebarkan kabut racunnya di badai salju ini, tetapi dia juga memiliki kepercayaan pada kemampuannya selama dia bisa lebih dekat. Gu Yue mengangkat tangan kirinya, melepaskan rentetan bilah angin. Mereka hanya satu kaki, tetapi dalam badai salju yang mengamuk ini, mereka dengan cepat mendapatkan momentum. Bilah angin setelah bilah angin bergabung dengan badai salju dan dengan setiap bilah angin baru, badai salju semakin kuat dalam keganasan dan kekuatan. Dari perspektif penonton, hampir tidak mungkin bagi peringkat untuk menembus badai salju dan mencapai lawan mereka. Kita tidak bisa membiarkannya tidak terkendali. Tiga peringkat semua mengerti betapa mengerikannya badai Gu Yue diberi waktu yang cukup. Yang Nianxia mengangkat lengan kekar untuk melindungi kepalanya, lalu merunduk dan menyerbu ke depan. Dia tidak peduli luka apa yang akan dia derita. Dia siap untuk menerima semuanya jika itu berarti kemenangan. Sebuah tembakan ular kecil dari Zheng Yiran dalam sekejap cahaya, dengan cepat tumbuh hingga mencapai piton sepanjang 5 meter. Itu merayap setelah Yang Nianxia mengikuti langkah tepat di belakangnya. Pada saat itu, belasan bilah angin sepanjang 1 meter muncul entah dari mana, berbelok di sekitar Yang Nianxia dan langsung menuju Zheng Yiran. Wajah Luo Guixing menjadi gelap ketika dia dengan tergesa-gesa menggunakan spatial retreat. Kilatan perak kemudian, Zheng Yiran muncul kembali di sisinya. Ular itu, roh jiwanya, tidak seberuntung itu. Ratapan sedih menembus udara. Zheng Yiran bergidik, lalu jatuh di pantatnya. Piton berubah menjadi massa cahaya hijau yang masuk kembali ke tubuhnya. Butuh beberapa saat sebelum bisa hidup kembali. Zheng Yiran menderita kerusakan serius dari jiwa arwahnya sekarat. Sementara itu, Yang Nianxia mengambil kesempatan ini untuk menutup celah antara dirinya dan targetnya. Hanya 10 meter tersisa di antara dia dan Gu Yue dan Su Xiaoyan. Namun, ketika dia bergegas ke arah mereka, sebuah cincin emas muncul di tanah. Itu tidak menargetkan Yang Nianxia, tapi Luo Guixing yang jauh. Dengan Luo Guixing dan Zheng Yiran bersama, itu adalah waktu yang tepat bagi cincin emas ini untuk bergerak. Luo Guixing baru saja menggunakan spatial retreat, dan ada saat singkat di mana dia tidak bisa menggunakan keterampilan jiwa. Rantai emas melesat keluar dari tanah dan mengikat keduanya. Kemudian sebuah bilah angin muncul, terbang lurus untuk mereka. Apa-apaan ini? Bagaimana ini mungkin? Senyum di wajah Luo Guixing membeku. Yang mengejutkannya, dia menyadari bahwa dia tidak bisa menggunakan kekuatan jiwanya. Dia seperti orang biasa sekarang. Tidak peduli seberapa keras dia bertarung melawan rantai, dia tidak bisa memindahkan sedikit pun kekuatan jiwa ke kehendaknya. Bilah angin tiba. Sebagai pengontrol ruang, dia tidak memiliki banyak kekuatan pertahanan, dan Zheng Yiran baru saja mengalami cedera yang menyedihkan. Tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk membela diri. Bab 392 Sulizi dari Sekte Tang. Kematian Piton yang instan adalah bukti dari kematian bilah angin. Hanya kematian yang menunggu Luo Guixing dan Zheng Yiran jika mereka terkena olehnya sementara tidak dapat menggunakan kekuatan jiwa mereka. Sinar cahaya turun dan membungkus mereka berdua. Cahaya menelan bilah angin tanpa membiarkan bahaya datang ke dua siswa. Kemudian pada saat berikutnya, cahaya itu membawa Luo Guixing dan Zheng Yiran ke sisi Roh Kudus Dou Luo. Mereka tersingkir. Sementara ini terjadi, Yang Nianxia akhirnya mencapai Gu Yue dan Su Xiaoyan. Su Xiaoyan melangkah maju dan menembakkan tombak es padanya. Yang Nianxia menepuknya dengan cakar beruangnya, menghancurkannya menjadi berkeping-keping. Gu Yue, lari! Teriak Su Xiaoyan saat dia membuka tangannya dan bergegas maju untuk menghentikan Yang Nianxia. Dia tahu bahwa selama dia bisa menahan Yang Nianxia dan mengulur waktu, Gu Yue akan bisa mengalahkannya. Berlawanan dengan kesuraman Luo Guixing, Yang Nianxia dipenuhi dengan kepuasan sekarang. Pada akhirnya, itu semua bergantung pada kekuatanku. Dia hampir menimpa mereka. Tidak mungkin dia membiarkan kedua gadis itu melarikan diri sekarang. Dia meraih bahu Su Xiaoyan dengan tangan kirinya, berhati-hati untuk tidak menyakitinya karena dia menginjak kaki kanannya. Tanah bergetar pasti akan mengganggu konsentrasi Gu Yue. Keempat rekan tim saya telah tersingkir, dan pada akhirnya, semua terserah saya menyelamatkan hari. Tangannya mendarat di bahu Su Xiaoyan dan dia bergerak untuk melemparkannya ke atas bahunya. Tetapi pada saat itu, dia ditendang di belakang lutut kanannya. Kakinya kehilangan kekuatan dan kakinya menginjak-injak, menendang ke udara. Perubahan tiba-tiba di pusatnya menyebabkan dia tersandung, dan dia hampir jatuh. Kemudian, dengan heran, Su Xiaoyan menghilang dari genggamannya. Di tempatnya adalah Sulizi yang gemuk. Hehe. Jangan lupakan aku. Itu dia. Rahang para penonton jatuh. Apa yang dilakukannya? Yang Nianxia juga bisu.
Dari awal hingga akhir, dia belum pernah melihat Sulizi sebagai pejuang. Namun, lemak sekarang berdiri di antara dia dan Su Xiaoyan. Bukankah dia seorang master jiwa tipe makanan? Siapa namanya lagi? Menurut saya, Sulizi. Sulizi berdiri berhadapan muka dengannya, menatap Yang Nianxia dengan menentang. Dia menggerakkan tangannya dalam gerakan memutar, gelombang lembut kekuatan jiwa putih yang berasal dari telapak tangannya. Tindakannya mengejutkan rekan satu timnya, belum lagi lawannya. Tendangan Sulizi telah menyelamatkan Su Xiaoyan dan Gu Yue. Bukankah dia seorang master jiwa tipe makanan? Mengapa tindakannya terasa begitu akrab? Tang Wulin menatap dengan mata terbelalak. Yang Nianxia menggeram dan melemparkan pukulan pada Sulizi. Dia tidak bisa memaafkan dirinya sendiri karena dihentikan oleh seorang guru jiwa tipe makanan. Kaki Sulizi menari dalam pola yang membingungkan, menggerakkan tubuhnya yang montok dengan kegesitan yang mengejutkan. Dia pindah ke samping, menghindari pukulan Yang Nianxia. Kemudian dia mendorong dengan kedua telapak tangan, mengirim Yang Nianxia terhuyung mundur beberapa langkah. Pertukaran singkat ini memutuskan pertempuran. Sebuah bola api raksasa melayang dan meledak di wajah Yang Nianxia. Bulu emas gelap Yang Nianxia berkobar ketika ledakan menghantamnya, mengurangi sebagian besar dampaknya. Tapi dia masih tersandung ke belakang, dan Sulizi merebut celah ini. Dia mengaitkan kakinya di belakang tumit Yang Nianxia sementara dia menusukkan telapak tangannya ke perut lawannya. Yang Nianxia terhuyung mundur beberapa langkah. Jika bukan karena rasa keseimbangannya yang sangat baik, dia akan jatuh ke pantatnya. Kemudian bola api lain terbang ke arahnya dan meledak. Yang Nianxia baru saja berhasil mengangkat tinjunya untuk melindungi dirinya dari ledakan itu, tetapi pemboman Gu Yue baru saja dimulai. Bola api menabraknya dengan cepat. Serangkaian booming mengguncang arena. Meskipun dia hampir tidak bisa membela diri dengan tinjunya, tidak ada kemajuan baginya sekarang. Su Xiaoyan dengan santai berjalan sambil mengembunkan tombak es di tangannya. Tidak ada ketegangan yang tersisa dalam pertempuran. Siapapun yang memiliki otak setengah dapat melihat bahwa itu adalah kemenangan tim Tang Wulin. Para siswa yang menyaksikan semuanya berdiri dalam keheningan tercengang. Mereka mengira peluangnya menguntungkan para petinggi pada awalnya, dan kemudian yakin akan kemenangan mereka ketika Wu Shiduo berubah menjadi macan putih neraka. Tapi Xie Xie membawa Su Yucheng yang terluka parah dan Tang Wulin membawa Wu Shiduo bersamanya. Bahkan saat itu, mereka berpikir peringkat kemungkinan pemenang. Mereka percaya Yang Nianxia bisa dengan mudah berurusan dengan Gu Yue dan Su Xiaoyan. Namun, harapan mereka dibatalkan sekali lagi. Pada akhirnya, tim Tang Wulin meraih kemenangan melawan semua harapan. Su Xiaoyan tersenyum cerah saat dia mendekat. Dia cincin jiwa ketiga tidak hanya memberinya blizzard, tetapi juga memberikan keterampilan jiwa kepada staf Ice Starwell-nya. Dia sekarang bisa menggunakan belenggu Starwell di siang hari bolong. Kartu tersembunyi terakhir inilah yang membuat mereka menang. Dia percaya bahwa bahkan jika Sulizi tidak bertindak, Gu Yue akan dengan mudah bisa mengalahkan Yang Nianxia dengan kendali atas elemen dan kemampuan untuk berteleportasi. Hanya tim mereka yang mengerti seberapa kuat Gu Yue sebenarnya. Dia bahkan tidak habis-habisan dalam pertempuran ini. Berhenti. Suara dingin Wu Zhangkong bergema di atas panggung. Yang Nianxia terhuyung mundur beberapa langkah ke belakang setelah pemboman bola api berhenti, menurunkan tinjunya untuk menunjukkan wajah yang penuh rasa malu. Pertandingan sudah berakhir. Kemenangan jatuh ke tim Tang Wulin, Wu Zhangkong mengumumkan saat dia naik ke panggung. Kita berhasil. Kami menang. Su Xiaoyan meraih tangan Gu Yue dan melompat-lompat kegirangan, air mata mengalir di wajahnya. Tidak jauh dari situ, Tang Wulin mendukung Xie Xie, yang telah dirawat oleh Roh Kudus Dou Luo. Meskipun Xie Xie pucat, harga dirinya yang keras kepala bersinar di matanya. Kami menang. Kami benar-benar menang. Saya tidak membebani teman saya. Sebaliknya, bibir Tang Wulin mengerucut bersama. Kita berhasil. Saya akhirnya membuktikan diri. Meminjamkan tangan ke Xie Xie, keduanya berjalan untuk bergabung dengan teman-teman mereka di atas panggung. Begitu mereka semua bersama, mereka bertukar pelukan dan menangis bersama, memproklamirkan kemenangan mereka. Kami menang. Kami adalah pemenangnya. Kami yang terkuat. Wu Shiduo menyaksikan dari sisi panggung, benar-benar kaget. Kulit Su Yucheng memucat lebih jauh ketika dia melihat mereka merayakan. Wajah Luo Guixing pucat, bukan bekas senyum di bibirnya. Zheng Yiran menyaksikan dengan jijik. Dia tidak memiliki kesempatan untuk menunjukkan kekuatan penuhnya sepanjang seluruh pertempuran. Hanya Yang Nianxia yang masih berdiri di atas panggung, tapi dia seperti penonton lainnya. Perayaan kemenangan tidak ada hubungannya dengan dia. Yang kalah akan dilupakan. Di tengah perayaan mereka, Gu Yue mengeluarkan dirinya dari teman-temannya dan berjalan ke tepi panggung, melompat turun, dan berjalan ke Ye Xinglan, yang telah berdiri di beberapa titik dan menyaksikan dengan kepalan tangan yang terkepal.
Tanpa memberinya kesempatan untuk bereaksi, Gu Yue membawanya ke pelukan. Bab 393 bersatu. Terima kasih. Karena kamu kita menang. Gu Yue berbisik ke telinga Ye Xinglan saat dia memeluknya. Ye Xinglan membeku, lalu santai. Rona senyuman muncul di wajahnya ketika sikap acuh tak acuh yang perlahan-perlahan mencair. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia memeluk Gu Yue kembali. Mereka telah mengalami kesulitan bersama, berkorban untuk satu sama lain, semua demi kemuliaan tim mereka. Dalam pertempuran ini, mereka melepaskan frustrasi terpendam mereka pada peringkat dan mencapai kemenangan, mengembalikan harga diri mereka. Itu bukan segalanya. Dalam pertempuran ini ikatan tentatif mereka menjadi tidak bisa dipecahkan. Gu Yue meraih tangan Ye Xinglan dan menariknya ke atas panggung bersamanya. Tang Wulin dan 3 lainnya menyaksikannya mendekat, kehangatan dalam tatapan mereka. Sekarang seluruh tim bersama, mereka melompat dan bersorak. Semudah mereka tidak bisa menahan kegembiraan mereka. Saat mereka merayakannya, para petinggi yang kalah perlahan turun dari panggung dengan ekspresi gelap. Tidak ada yang berbicara sepatah kata pun. Meskipun memiliki semua kemungkinan yang menguntungkan mereka, mereka kalah. Pertandingan ini adalah mimpi buruk bagi mereka. Roh Kudus Douluo berjalan ke Shen Yi dan Wu Zhangkong, senyum lembut menghiasi bibirnya. Anak-anak ini sangat menjanjikan. Mereka kuat, berani, teguh, dan pintar. Anda telah mengajar mereka dengan baik. Wu Zhangkong menatapnya dengan hormat. Tidak. Ini semua kemampuan mereka sendiri. Shen Yi tersenyum. Dia mungkin telah memproyeksikan ketenangan, tetapi matanya telah mengkhianati kebanggaan yang dia rasakan ketika Gu Yue meraih kemenangan untuk timnya. Wu Zhangkong mendekati murid-muridnya. Sekarang, kata-katanya mengingatkan Tang Wulin dan teman-temannya bahwa mereka masih di atas panggung, dan mereka berbalik untuk menghadapnya. Kamu adalah pemenang dari turnamen seleksi dan akan mewakili kelas 1 di pertandingan kami melawan kelas 2. Jika mau, Anda dapat memilih hingga 2 orang lagi dari kelas untuk bergabung dengan tim Anda dengan total 7. Telinga peringkat langsung terhibur mendengar kata-katanya, terutama Wu Siduo dan Luo Guixing. Gauntlet kanan Tang Wulin adalah bukti bahwa pada level mereka saat ini, dimungkinkan untuk menggunakan paduan roh untuk membuat pertempuran satu kata mereka menjadi lebih baik. Mereka berdua sekarang menyesali keputusan mereka untuk berpisah dengan Tang Wulin. Mereka berharap Tang Wulin akan mengundang mereka kembali ke tim. Mereka percaya bahwa dengan penambahan mereka di tim Tang Wulin, mereka akan menjadi tim terkuat dan memiliki peluang bagus untuk mengalahkan kelas 2. Tang Wulin menoleh ke rekan-rekannya. Apakah ada di antara kamu yang mau? Su Xiaoyan mengangkat bahu. Mau apa? Xie pura-pura tidak tahu. Aku tidak tahu apa maksudmu. Su Lizhi tersenyum tipis. Aku akan pergi dengan apapun yang kalian putuskan. Gu Yue dan Ye Xinglan bertukar pandang, lalu berkata serempak, kami baik-baik saja. Tang Wulin berbalik ke Wu Zhangkong dan tersenyum kecut. Yah, sepertinya kita tidak menginginkan orang lain. Penonton meledak menjadi kegemparan saat kata-kata itu meninggalkan bibir Tang Wulin. Ini benar-benar tamparan bagi wajah peringkat. Dia membayar mereka kembali dengan bunga. Wu Zhangkong bertanya kepadanya apakah dia ingin ada peringkat yang bergabung dengannya, tetapi jawabannya adalah tidak. Tim Tang Wulin akan baik-baik saja tanpa mereka. Dia tidak peduli jika mereka peringkat. Itu tidak ada artinya baginya. Wu Siduo berbalik untuk pergi. Petir sepertinya berkumpul di sekitar Luo Guixing saat dia membuat ekspresi muram. Su Yucheng mendengus lalu berbalik untuk pergi juga. Zheng Yiran menatap Tang Wulin, terengah-engah saat dia pergi. Hanya Yang Nianxia yang tetap di tempatnya, alisnya terangkat ke bawah. Pertempuran untuk supremasi berakhir dengan hasil yang mengejutkan. Tang Wulin membuktikan kekuatannya dan akan tetap sebagai ketua kelas. Wu Zhangkong menyatakan bahwa kelas diberhentikan, jadi para siswa diam-diam keluar dari aula. Mereka semua masih terpana. Jadi ketua kelas sebenarnya sekuat ini. Wu Siduo bukan yang terkuat di kelas kami. Presiden kelas cukup kuat untuk menjadi saingannya. Aku tidak percaya Xie bisa membawa Su Yucheng bersamanya. Wow, Su Xiaoyan bukan hanya wajah cantik. Saya tidak pernah mengira seorang master jiwa tipe makanan bisa bertarung dalam pertempuran jarak dekat. Jadi kami semua salah. Pertempuran ini telah membalikkan banyak asumsi. Posisi Tang Wulin di kelasnya tidak tergoyahkan sekarang. Dari waktu ke waktu, ia mengungkapkan kedalaman baru pada kekuatannya. Saling mendukung, tim Tang Wulin yang beranggotakan 6 orang meninggalkan aula. Hati mereka tenang sekarang. Semua orang memakai senyum lebar, bahkan Ye Xinglan. Lizhi, aku tidak percaya kamu akan membuat kita dalam gelap seperti itu. Mengapa Anda tidak memberitahu saya bahwa Anda adalah sesama murid Tang Sek? Tang Wulin berkata sambil melingkarkan lengan di bahu Su Lizhi.
Selama pertandingan, Su Lizzie telah menggunakan tangan giok misterius, mengontrol derek, menangkap naga, dan langkah membingungkan bayangan hantu. Meskipun dia tidak memiliki kekuatan untuk berhadapan langsung dengan Yang Nianxia, dengan memanfaatkan seni rahasia ini pada saat yang menentukan untuk melindungi Gu Yue dan Su Xiaoyan, dia telah membelikan mereka cukup waktu untuk memenangkan kemenangan. Adalah keliru untuk menganggap bahwa pemimpin jiwa tipe makanan tidak memiliki kekuatan tempur. Dengan metode surga misterius yang memperkuat kekuatan jiwa Su Lizzie dan seni rahasia Tang Sek lainnya, dia lebih dari mampu mempertahankan dirinya sendiri. Hehe. Yah, kamu tidak pernah bertanya. Apakah anggota yang lain juga? Tanya Su Lizzie. Terlepas dari Gu Yue, yang bergabung dengan Pagoda Roh, kita semua adalah murid dari Sekte Tang. Sebenarnya sudah lama sejak kami terakhir mengunjungi cabang dan memeriksa kelas kami. Apakah Anda keberatan mengajak kami mengunjungi cabang nanti? Su Lizzie tersenyum. Yakin. Ngomong-ngomong, Xinglan adalah murid Tang Sekte juga. Sepertinya kita semua adalah sesama murid. Tang Wulin memandang Ye Xinglan dan berbicara dari lubuk hatinya. Terima kasih. Ye Xinglan meliriknya. Tidak dibutuhkan. Itu yang paling bisa saya lakukan setelah mengambil logam fondasi ilahi Anda. Kami akan bertarung bersama melawan kelas 2 nanti. Jangan seret saya. Tang Wulin tertawa kecil. Kita lihat saja nanti. Ye Xinglan tersenyum. Ekspresi Tang Wulin berubah tegas. Kelas 2 sangat kuat. Tidak akan mudah untuk mengalahkan mereka. Xie batuk. Ya, betul. Su Xiaoyan memutar matanya ke arahnya. Seseorang yang selalu dipukuli oleh musuh lebih baik jangan membocorkan informasi apapun. Xie berubah merah padam, bukan kata balasan. Mereka tahu Yuan Yehui di kelas 2. Kekuatannya membuatnya menjadi lawan yang jauh lebih tangguh daripada Wu Shiduo. Skill Fusion Soul Hell White Tiger mungkin telah mengangkat Wu Shiduo menjadi master jiwa kelas atas, tapi Titan Giant AP dan jiwa malaikat jatuh Yuan Yehui keduanya berdiri di puncak. Ini bahkan tidak menyebutkan Yue Zhenyu, yang hampir sekuat dia. Lalu ada siswa lain dari kelas 2 yang tidak mereka ketahui. Mustahil bagi mereka berdua untuk menjadi satu-satunya orang kuat di kelas mereka. Berbeda dengan kegembiraan kelompok Tang Wulin, kesuraman membebani peringkat yang dikumpulkan. Bagaimana kita kehilangan? Zheng Yiran masih tidak bisa menerima hasilnya. Dia tidak bisa mengerti bagaimana itu terjadi. Mereka semua percaya itu akan menjadi kemenangan besar. Mereka bahkan berpikir bahwa hanya mengirim Wu Shiduo dan 2 lainnya cukup untuk menang. Tapi mereka kalah. Mereka benar-benar dikalahkan, tepat di depan semua rekan mereka, dalam kontes kekuatan sederhana tanpa tipu daya. Bahkan sekarang, mereka tidak bisa memahami bagaimana tim Tang Wulin bisa begitu kuat. Tim Tang Wulin mungkin memiliki kerja tim yang lebih baik daripada mereka, tetapi itu seharusnya tidak cukup untuk mengatasi kesenjangan dalam kekuatan. Tetap saja, tidak ada gunanya berdebat tentang itu sekarang. Yang Nianxia tampak paling tenang di antara mereka semua. Dia hanya mengangkat bahu. Yang penting mereka melebihi harapan kita. Siapa yang mengira Xie akan mempertaruhkan semuanya untuk menjatuhkan Su Yucheng? Kami tidak pernah menyangka Tang Wulin juga bisa bertahan melawan Wu Shiduo. Itu bukan hanya karena perlengkapan perangnya. Raungan naga dan aura di sekitarnya menjelang akhir sangat menakutkan. Aku bahkan tidak berani mendekatinya. Dia mungkin hanya mendapatkan cincin jiwa ketiganya baru-baru ini, tapi dia membaik setiap hari. Kecepatan pertumbuhannya menakutkan. Semua orang kecuali Luo Guixing mengangguk setuju dengan analisis Yang Nianxia. Wu Shiduo menyipitkan matanya. Ya, kami meremehkannya. Saya tidak percaya dia akan berhasil membuat tantangan dengan paduan roh. Efek amplifikasi jauh lebih baik daripada sepotong baju perang pertempuran satu kata biasa. Tidak mungkin dia bisa melepaskan begitu banyak kekuatan jika tidak. Bab 394 Senjata Rahasia. Pada titik ini, Wu Shiduo masih tidak dapat menerima bahwa dia telah kehilangan Tang Wulin. Lebih tepatnya, mereka berdua jatuh oleh tangan satu sama lain, tetapi itu masih melukai harga dirinya. Meskipun dia memiliki keunggulan pada dirinya, dia tidak bisa bersaing dengan kekuatan absolut tubuhnya. Ditambah lagi, dia mendapat bantuan dari seorang master jiwa tipe makanan. Kecepatan pemulihannya secara alami akan lebih cepat daripada miliknya. Di sisi lain, Wu Shiduo akan sangat lemah setelah menggunakan Hell White Tiger. Mempertimbangkan untuk mengisi ulang selama 3 hari, setiap penyalahgunaan adalah kerugian. Karena ini, dia bisa membenarkan kehilangan pertamanya pada Gu Yue, menyematkannya untuk dilemahkan setelah menggunakan Hell White Tiger. Namun, kali ini, dia tidak punya alasan. Bagian yang paling membuat frustrasi adalah bahwa Tang Wulin telah berhasil menyusun gauntlet kanannya. Meskipun sepotong baju zirah jauh dari satu set lengkap, itu masih menandai awal yang sangat baik untuk jalur master baju zirah pertempuran.
Implikasinya adalah bahwa sisa baju besi tempur satu kata Tang Wulin akan menjadi luar biasa seperti sarung tangannya. Belum lagi, maju ke Master Armor pertempuran dua kata akan beberapa kali lebih mudah di masa depan. Kekuatan armornya akan melampaui mereka yang memiliki level yang sama, dan dia akan jauh lebih cocok dengan itu. Wu Shiduo sangat percaya diri dalam jiwa bela dirinya. Namun, dia mengerti bahwa itu dia, Luo Guixing, atau yang lain, mereka semua terlambat untuk memulai perlombaan untuk menjadi tuan baju perang. Lebih jauh lagi, tanpa bantuan pandai besi peringkat kelima seperti Tang Wulin, tidak mungkin untuk membuat baju perang satu kata dengan paduan. Dia sudah memutuskan hubungan dengan Tang Wulin, dan hampir tidak mungkin baginya untuk memulihkan hubungan mereka. Tidak ada jalan untuk kembali sekarang. Ini adalah jalan yang dia pilih. Kami tidak kehilangan kekuatan. Kami kalah dalam kerja tim, kata Luo Guixing. Alisnya santai, fitur meresap dengan ketenangannya yang biasa. Masing-masing dari kita lebih kuat dari mereka. Seperti yang kami perkirakan, Tang Wulin dan Gu Yue tangguh dan tiga lainnya pucat dibandingkan. Namun, kekuatan Su Xiaoyan dan Su Lizhi melampaui harapan kami. Inilah yang menyegel kemenangan mereka. Tetapi jika Anda dengan cermat meninjau acara hari ini, Anda akan mengingat kepercayaan mereka untuk menang sejak awal. Dari mana kepercayaan itu berasal? Baiklah, izinkan saya memberitahu Anda. Ini kohesi tim mereka. Mereka bergerak bersama sebagai satu saat kami bertindak secara independen. Itulah penyebab kekalahan kami. Dia menggelengkan kepalanya, sedikit kerendahan hati di senyumnya. Itu kesalahan saya. Sebagai pemimpin, saya tidak dapat menggabungkan kalian menjadi satu kesatuan. Saya terlalu kekurangan. Kekalahan ini adalah tanggung jawab saya untuk ditanggung. Zheng Yiran menatapnya dengan linglung. Kamu akan memikul tanggung jawab ini. Apa yang kamu bicarakan? Wajar jika ada harga yang harus dibayar untuk membuat kesalahan, kata Luo Guixing. Setelah semua orang mendinginkan kepalanya, aku akan pergi mencari Tang Wulin. Untuk apa kamu menemukannya? Wu Shiduo bertanya dengan bingung. Senyum Luo Guixing tumbuh sedikit lebih lebar. Untuk meminta maaf. Bahkan jika kita tidak bisa berteman dengannya, kita tidak harus menjadi musuh juga. Pada akhirnya, kita masih teman sekelas. Bukankah akan sia-sia jika tidak bersahabat dengan presiden kelas dan pandai besi yang begitu hebat? Kata-katanya mengejutkan mereka. Perlahan bangkit dari kursinya, Su Yucheng menatap lurus ke mata Luo Guixing. Kulitku pasti tidak setebal milikmu. Saya dapat menerima mengapa saya berada di bawah Anda sekarang. Luo Guixing menghela nafas. Justru masalahnya, kami terlalu peduli tentang peringkat. Kalau tidak, kami tidak akan meremehkan tim Tang Wulin. Saya tidak akan memperlakukan diri saya sebagai jenius lagi. Tidak, saya seseorang yang tertinggal. Kita perlu mengejar langkah demi langkah dan tidak tertinggal lebih jauh. Paling tidak, kita perlu memastikan bahwa kita adalah bagian dari kelas satu terkuat di sepanjang sejarah. Kita mungkin telah dikalahkan kali ini, tetapi kegagalan adalah ibu dari kesuksesan. Kami perlu meningkatkan kohesi tim kami. Dia mengulurkan tangan kanannya, tekad bulat di matanya. Yang mengejutkan, itu adalah Su Yucheng, orang yang paling tidak setuju dengannya, yang melemparkan tangannya di atas yang pertama Luo Guixing. Keduanya berbagi pandangan, percikan terbang. Kekalahan telah membangkitkan semangat kompetitif mereka. Yang mengatakan, satu kerugian bukanlah akhir dunia bagi mereka. Mereka hanya harus bekerja keras untuk tidak merasakan kekalahan lagi. Yang Nianxia terkekeh, lalu meletakkan tangannya di atas tangan Su Yucheng. Mulut Zheng Yiran berkedut. Meski begitu, dia perlahan menambahkan tangannya ke tumpukan juga. Menonton adegan di depannya, Wu Shiduo menarik napas dalam-dalam. Kamu benar. Kami sedang mengejar ketinggalan sekarang. Dia adalah orang terakhir yang memasukkan tangannya. Kata-kata Luo Guixing selaras dengan mereka semua, menyalakan api di hati mereka. Yang mereka butuhkan sekarang adalah kohesi. Kembali di asrama siswa yang bekerja, ketukan terdengar di pintu Tang Wulin dan kamar lainnya. Su Xiaoyan adalah yang tercepat untuk melompat dari tempat tidurnya dan berlari untuk menjawabnya. Yang mengejutkannya, itu adalah Yue Zhengyu. Ada sinar aneh di matanya, sedikit keraguan dalam sikapnya. Zhengyu, ayolah. Tang Wulin pulih sepenuhnya sekarang. Tubluk Taes Bin Buns tidak ada artinya bagi tubuhnya. Sebaliknya, Xie masih berbaring tak bergerak di tempat tidurnya. Tatapan semua orang jatuh pada Yue Zhengyu saat dia memasuki ruangan. Karena belum tidur, tirai tidak ditarik untuk memisahkan separuh anak laki-laki dari perempuan. Dari tim Tang Wulin, hanya Xie, Gu Yue, Su Xiaoyan, dan dirinya sendiri yang hadir. Su Lizhi dan Ye Xinglan tidak terlihat. Karena mereka bukan siswa yang bekerja, mereka tidak tinggal di asrama siswa yang bekerja, dan tidur di asrama di gedung sekolah sebagai gantinya.
Namun, demi kenyamanan, mereka melamar untuk menjadi siswa yang bekerja juga dan sedang bersiap untuk hidup bersama dengan Tang Wulin dan yang lainnya. Dengan 3 anak laki-laki dan 3 perempuan, akan mudah untuk membagi kelompok menjadi 2 kamar ketika saatnya tiba. Dia membalas senyum mereka. Aku dengar kalian menang di turnamen kelasmu. Selamat. Tang Wulin menoleh padanya, kecurigaan tebal di tatapannya. Kau di sini bukan untuk menyelidiki kita. Yue Zhengyu tertawa. Tentu saja tidak. Apakah Anda benar-benar berpikir saya akan melakukan hal seperti itu? Hanya saja saya mendengar beberapa rumor tentang Anda melengkapi sepotong baju perang dalam pertempuran Anda. Benarkah itu? Apakah Anda sudah membuat baju zirah pertempuran dan dari paduan roh? Tang Wulin berjuang untuk menekan gelembung tawa agar tidak keluar dari mulutnya, pada akhirnya gagal. Wow, Anda mendengarnya dengan sangat cepat. Itu benar, semua berkat Xinglan. Xinglan, siapa itu? Yue Zhenyu menatap kosong ke Tang Wulin. Kami akan saling berhadapan sebagai lawan. Mengapa saya memberi Anda info? Tang Wulin tersenyum misterius. Yue Zhenyu terkekeh. Aku pembuat meja. Saya akan mulai membuat baju perang saya. Aku tidak berusaha memanfaatkanmu. Mendengar kata-kata itu, jantung Tang Wulin berdebar kencang di dalam dadanya. Kami memiliki senjata rahasia kami sendiri, Anda tahu. Yang akan saya katakan adalah bahwa bersama mereka, tingkat keberhasilan kita untuk membuat baju perang meningkat menjadi 30%. Mata Yue Zhenyu berbinar. 30%. Apakah kamu yakin? Tang Wulin mengangguk. Brutus bin Buns tentu saja meningkatkan peluang mereka sejauh itu. Meskipun tuan-tuan jiwa tipe makanan lemah dalam pertempuran, keserbagunaan mereka tidak tertandingi, bahkan lebih baik daripada tuan tipe pendukung. Jika bukan karena bakat Sulizi, langsung memasuki pelataran dalam akan menjadi mimpi yang sia-sia. Yue Zhenyu hampir tidak bisa menahan kegembiraannya meledak. Matanya menyala terang saat dia menatap Tang Wulin. Bagaimana kalau kamu meminjamkan saya senjata rahasiamu? Saya akan membayar Anda poin kontribusi. Tang Wulin mengangkat bahu. Yakin. Tetapi Anda harus menunggu sampai setelah pertandingan kami. Dalam sekejap, ekspresi Yue Zhenyu memburuk. Itu sangat kecil. Pertandingan hanya 3 hari lagi. Bahkan jika kamu meminjamkan senjata rahasiamu, aku tidak akan bisa membuat sepotong baju perang secepat itu. Desain untuk armor tempurku bahkan belum selesai. Berada di kelas 2, dia lebih bersemangat daripada siswa kelas 1 dalam menciptakan set perlengkapan perang. Ketika dia mendengar Tang Wulin telah menciptakan sepotong baju besi dengan paduan roh, hatinya terpancing. Tiba-tiba, ada ketukan di pintu. Su Xiaoyan tertawa, melompat untuk membiarkan tamu masuk. Pasti banyak orang yang berkunjung hari ini. Aku yakin itu Yuanen. Jika kalian tidak percaya padaku, maka tonton saja. Bab 395 Presiden Kelas Nyata. Su Xiaoyan membuka pintu. Seperti yang dia katakan, itu adalah Yuanen Yehui. Melihat Yue Zhenyu mengejutkan Yuanen Yehui, bibirnya berubah menjadi kerutan saat dia melangkah ke dalam ruangan. Apa yang kamu lakukan di sini? Yue Zhenyu menatapnya dengan setengah hati. Kenapa aku tidak bisa berada di sini? Meskipun dia berbicara dengan sarkastik, tidak ada baja untuk kata-katanya. Setelah membantu Yuanen Yehui mendapatkan cincin jiwa keempatnya, Yue Zhenyu mengerti celah yang ada di antara mereka. Ditambah dengan fakta bahwa dia bukan master jiwa jahat, dia tidak punya alasan untuk mengganggunya lagi. Yuanen Yehui segera mengabaikannya dan berbalik ke Tang Wulin. Bantu aku membuat baju perangku. Apa yang Anda inginkan sebagai gantinya? Tang Wulin mengangkat bahu. Aku harus tahu apa profesimu dulu. Saya pembuat meja peringkat ketiga, kata Yue Zhenyu. Tapi aku berada di ujung peringkat keempat. Seharusnya tidak butuh lebih dari sebulan untuk menerobos. Yuanen Yehui mengerutkan alisnya. Aku mekanik, peringkat keempat. Mekanik. Tang Wulin tidak mengharapkannya menjadi mekanik, dan peringkat keempat juga. Sebagai mekanik tingkat 3, Su Lizi gagal karena keahliannya. Sebuah ekspresi termenung melintas di wajah Tang Wulin. Baik. Zhenyu, kamu bisa membuatnya sendiri dan kami akan meminjamkan senjata rahasia kami dengan biaya. Tetapi untuk Anda, Yuanen, kami harus menutupi alloy dan menyediakan pembuat untuk Anda. Apakah Anda punya desain? Bagaimana dengan pilihan lain? Yuanen Yehui menggelengkan kepalanya. Saya selalu berkultivasi dengan fokus pada menyelaraskan 2 jiwa bela diri saya. Ditambah lagi, karena aku memiliki jiwa bela diri kembar, lebih sulit untuk membuat baju perang untukku. Saya belum puas dengan desain siapapun. Mata Gu Yue berkilau, kegembiraannya praktis terlihat. Merancang baju perang untuk jiwa bela diri kembar terdengar seperti tantangan yang bagus. Saya akan membutuhkan banyak waktu untuk melakukannya.
Juga, jika Anda benar-benar menginginkan desain yang memuaskan, saya pikir kita harus menunggu sampai saya peringkat yang lebih tinggi. Baik, saya akan mulai menyimpan poin kontribusi, kata Yuan Yehui. Dia berputar untuk pergi, tiba-tiba berhenti di pintu. Kemudian dia berbalik. Terima kasih. Hah. Xie melompat dari tempat tidurnya. Ekspresi Yuan Yehui membeku, tubuh menjadi kaku seperti papan. Lalu dia membuat 180 dan pergi. Mendengar suara pintu tertutup, semua orang saling bertukar pandang sebelum menatap Xie. Puff. Su Xiaoyan adalah yang pertama tertawa, sisanya mengikutinya sampai mereka menderu dengan tawa. Xie memerah bit ketika dia berteriak, apa yang lucu tentang bangun ketika nama saya dipanggil? Akhirnya, Yue Zhenyu bangkit untuk pergi. Dia perlu menyimpan poin kontribusi. Tidak peduli seberapa bagus hubungannya dengan Tang Wulin, dia tidak bisa meminta Tang Wulin untuk melakukan ini sebagai bantuan. Mereka semua adalah siswa di Akademi Shrek. Mereka semua membawa gunung tekanan di pundak mereka. Jarang seseorang mengambil waktu dari jadwal sibuk mereka sendiri untuk membantu orang lain keluar dari kebaikan hati mereka, terutama jika yang terakhir bahkan tidak di kelas yang sama. Tang Wulin membuat bengkelnya setelah mengambil waktu untuk pulih. Dia memikul tanggung jawab paling besar dari siapapun di timnya. Dia perlu memalsukan paduan untuk rekan satu timnya dan untuk kliennya Yuan Yehui dan Yue Zhenyu. Total 8 orang. Meskipun mereka masing-masing mengerjakan sepotong baju perang terlebih dahulu, menjadikannya sepotong logam per anggota masih sulit untuk diproduksi. Dia harus menempa sebanyak mungkin untuk menghasilkan potongan-potongan yang dianggapnya memadai. Tang Wulin bukan perfeksionis, tetapi ia menolak untuk berkompromi ketika datang ke baju perangnya sendiri, hanya menggunakan paduan dengan tingkat harmoni 90% atau lebih tinggi. Yue Zhenyu dan Ye Xinglan sama kerasnya dengan dia, jadi tidak mungkin dia berhemat pada logam untuk rekan satu timnya. Namun, menempa paduan semacam itu lebih mudah dikatakan daripada dilakukan. Sekarang setelah dia memiliki cincin jiwa ketiganya, berkultivasi bukan lagi prioritas utamanya. Di atas daftar itu adalah meningkatkan keterampilan pandai besi. Selain itu, rutinitas Tang Wulin berubah. Dia tidak lagi berlari di pagi hari, karena tidak melakukan apapun untuk memperbaiki tubuhnya seperti sekarang. Waktunya lebih baik dihabiskan untuk berkultivasi, pandai besi, atau makan. Bagaimanapun, makan adalah metode budidaya yang penting, terutama ketika ada banyak makanan bergizi yang tersedia. Saat ini, Su Lizhi bergabung dengan Tang Wulin untuk setiap kali makan. Makan bersama membangkitkan nafsu makan mereka. Berita tentang bagaimana Tang Wulin memimpin timnya menuju kemenangan menyebar seperti api. Dia sudah terkenal di seluruh kelas 1, 2, dan 3, namanya berbisik kemanapun dia pergi. Itu benar-benar kesal, tidak diragukan lagi. Peringkat jenius Utes memegang banyak beban di pelataran luar. 5 peringkat masih terlalu muda dan lemah untuk berada di peringkat kontinental, tetapi mengukir nama mereka di peringkat pemuda jenius adalah bukti kekuatan mereka. Namun tim peringkat, dipimpin oleh Wu Shiduo di 10 besar, dikalahkan oleh sekelompok orang tanpa nama. Kemenangan tim Tang Wulin melampaui tak terbayangkan. Itu adalah keajaiban. Akademi menghormati privasi para siswanya, jadi tidak ada rekaman pertempuran yang tersedia untuk umum. Karena itu, Tang Wulin menjadi sosok yang penuh teka-teki, subjek banyak rumor. Ini juga menandai pertama kalinya ia memasuki pemandangan kelas-kelas lainnya. Karena ketenaran baru ditemukan Tang Wulin, banyak mata tertuju padanya saat sarapan. Banyak dari mata itu milik gadis-gadis seusianya yang tertarik oleh wajahnya yang cantik. Di Shrek Academy, penampilan yang menyenangkan bukanlah sifat yang paling menawan. Kekuatan itu. Namun, setelah kekuatan datang terlihat. Tang Wulin sesuai dengan tagihan untuk apa yang dicari banyak gadis pada seorang pria. Meskipun usianya baru 13 tahun, ia memiliki temperamen yang dewasa. Mata rusa betina besar dibingkai oleh bulu mata panjang. Wajah rapi dan simetris. Ini semua sesuai dengan keinginan para gadis. Bahkan, dia dikerumuni oleh gadis-gadis dalam perjalanan ke ruang makan, dari kelasnya dan kelas lainnya. Mereka meminta nomornya, dan sifatnya baik, dia menurut tanpa keluhan. Wow, Wulin, kau sangat populer. Su Lizhi hijau karena iri. Tang Wulin tersenyum. Itu karena kemenangan kemarin. Su Lizhi mengangkat bahu atas kata-katanya. Aku juga bagian dari tim, jadi mengapa tidak ada gadis yang menanyakan nomorku? Jangan coba-coba menipu saya. Penampilan Anda yang bagus membuat Anda semua gadis. Dia melemparkan kepalanya ke belakang, perutnya gemetar sambil tertawa. Aku mendapatkan ketampanan dari orang tuaku. Tidak ada yang bisa saya lakukan. Itu hanya genetika. Setelah sedikit olok-olok yang sehat ini, Gu Yue, Xie, dan Su Xiaoyan menghabiskan makanan mereka dan pergi ke kelas.
Ini membuat Tang Wulin berpikir keras tentang orang tuanya. Jantungnya bergetar. Beberapa tahun telah berlalu sejak dia kehilangan kata dari mereka. Jika orang tuanya kembali atau menghubungi Mang Tian, mereka pasti akan meneleponnya. Sayangnya, dia menunggu panggilan itu setiap hari tidak berhasil. "Halo, ketua kelas." Suara seseorang mengganggu pikirannya. Tang Wulin mendongak untuk melihat teman sekelas yang tampak akrab. "Halo," jawabnya dengan senyum tipis di bibirnya. Sama seperti ini, banyak orang menyapanya bahkan sebelum dia menginjakkan kaki di kelas. Ini menegaskan kembali sesuatu yang dia tahu, mencurahkannya ke dalam hatinya. "Jika saya ingin orang lain menghormati saya, maka saya hanya bisa mengandalkan diri saya sendiri." Tang Wulin tidak membiarkan kemenangan kemarin mencapai kepalanya atau menaruh dendam atas cara teman-teman sekelasnya memperlakukan dia sebelumnya. Dia selalu menjawab salam mereka dengan senyum yang indah, seolah-olah mereka tidak pernah mengucilkannya. Ketika akhirnya dia sampai di ruang kelas, melangkah melewati pintu, satu orang lain menerimanya dengan hormat. "Selamat pagi, Presiden kelas." "Selamat pagi," Tang Wulin menjawab tanpa sadar, membeku sesaat ketika dia mengenali suara itu. Dia mengarahkan kepalanya ke arah pembicara. Itu adalah Luo Guixing. Pandangan mereka terkunci. Luo Guixing tersenyum-senyum khasnya dan melangkah ke samping, memberi isyarat agar Tang Wulin melanjutkan. Saat ini, ruang kelas penuh 2/3. Tidak ada yang terlalu memikirkan Luo Guixing yang menunggu di pintu. Tapi saat melihat Luo Guixing dengan hormat menyambut Tang Wulin, seluruh kelas terdiam dalam sekejap. Apa yang mereka saksikan tadi menandakan satu hal. Luo Guixing mengakui kekalahan. Bersambung.